Kalian mau ide konten yang nggak perlu menggunakan AI? Nah, ini sangat cocok banget buat teman-teman yang masih baru dan juga masih pemula di channel YouTube ya, terkhusus buat YouTuber pemula. Nah, ini sebagai referensi, ada salah satu channel yang dimana ini hanya berburu buah-buah liar di hutan ya, teman-teman. Dan ini tuh untuk view-nya ini nggak main-main ya, mencapai sekitar 49 juta kali tonton, 45 juta kali tonton, dan juga 12 juta kali ditonton. Jadi berburu buah-buahan unik seperti ini dan langsung dicoba seperti ini ya, ini juga banyak peminatnya ya. Ini terkhusus buat teman-teman nih yang misalkan sering ke kebun, sering ke tempat ladang ya, ini sangat cocok banget buat teman-teman semua, dan ide konten seperti ini itu banyak diminati teman-teman. Dan jika kita perhatikan, tidak hanya video short saja ya, video panjang teman-teman bisa perhatikan, video panjang di sini itu untuk populernya mencapai sekitar 3,5 juta kali tonton. Untuk video terbaru di sini mencapai 114.000 kali ditonton. Untuk video panjang saja di sini sudah luar biasa, apalagi video shortnya teman-teman. Antara video short dan juga video panjang memang paling unggul itu di video short ya, untuk di bagian view-nya. Tapi kalau di sini untuk video panjang saja sudah jutaan juga. Nah, ini artinya banyak sekali peluang buat teman-teman buat konten seperti ini ya. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, ini buat teman-teman yang hobi misalkan sering explore alam di hutan ya, ataupun mencari-cari buah-buahan di hutan, ini cocok banget. Jadi tinggal kita rekam saja, kemudian di bagian dubbingnya itu di saat kita di rumah nggak masalah, untuk editingnya di saat kita di rumah. Tetapi ketika pas kita pergi ke ladang, kita pergi ke hutan, cari-cari buah seperti ini, itu tinggal kita rekam saja teman-teman, karena di sini banyak peluangnya dan juga banyak peminatnya. Karena konten seperti ini bisa dibilang adalah sebuah konten abadi yang tentunya nggak akan habis dimakan masa ya, ataupun nggak akan habis masanya ya, jadi akan terus dinikmati oleh penonton-penonton di YouTube ya. Dan jika kita cek dan untuk sebagai referensinya di sini ya, ini tuh untuk subscribernya sudah mencapai sekitar 1 juta subscriber teman-teman. Jika kita cek dia di Social Blade, ini mampu menghasilkan sekitar $1.900 per bulannya ya. Ini wajar saja sesuai dengan video panjangnya ya. Ini $1.900 dikali 16.200 ya, ini setara dengan gajian 30 juta per bulannya teman-teman. Ini cukup luar biasa ya, hanya bermodalkan sebuah video rekam ya, untuk buah-buahan unik seperti ini, buah-buahan liar seperti ini, itu banyak sekali peminatnya. Jadi konten-konten seperti ini itu masih banyak diminati teman-teman, dan nggak main-main, untuk subscribernya sudah mencapai jutaan subscriber. Nanti kita akan bedah untuk sebagai channel referensi seperti ini. Jadi step yang pertama itu kuncinya teman-teman ini berani ataupun merekam ya. Jadi jangan malas merekam video ya. Untuk masalah dubbing ataupun suara bisa kita dubbing di bagian belakang. Dan oke, jadi bagaimana cara kita buat konten seperti ini? Untuk editingnya kita akan bahas di video kali ini. Pastikan tonton sampai akhir agar nggak gagal paham. Nah, jika kita cek dari jumlah view dari video short ya, yang mencapai sekitar 49 juta kali tonton, dan di video panjangnya ini mencapai sekitar 3,5 juta kali tonton. Jika kita cek untuk estimasi penghasilannya, ini mampu mendapatkan $1.900. Nah, jika kita kalikan $1.900 dikali 16.200. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan 16.200? Ini adalah harga dolar saat ini ya, bisa lebih dan juga bisa kurang ya untuk 16.200. Jika kita kalikan ya, $1.900 dikali 16.200 ini setara dengan 30 juta per bulannya. Ini masih masuk akal ya, karena untuk video populernya sendiri, untuk video panjang sudah mencapai 3,5 juta kali tonton, untuk video terbaru sudah mencapai 114.000 kali ditonton juga teman-teman. Jadi artinya, dan konten shotnya juga nggak main-main, populernya 49 juta kali tonton, 45 juta kali tonton, dan 12 juta kali tonton. Dan artinya konten seperti ini itu masih banyak peminatnya. Ini disclaimer terlebih dahulu buat teman-teman yang hobi misalkan sering ke hutan, ini nggak masalah. Yang terpenting mau merekam untuk video. Nanti untuk dubbing ataupun suaranya kita bisa di bagian dari belakang, nggak masalah.
Dan di sini jadi sudah saya siapkan untuk salah satu video, misalkan di sini itu berburu buah-buahan seperti ini ya. Mencari buah-buahan liar ya. Nah, jadi berburu buah-buahan liar seperti ini. Dan bagaimana cara kita editingnya? Nah, ini buat teman-teman yang mungkin bikin konten short itu cukup mudah ya. Teman-teman tinggal masuk saja seperti ini. Ya, nah nanti saya akan bahaskan bagaimana cara teman-teman bisa dubbing di bagian dari videonya. Ketika teman-teman hanya bisa merekam saja nggak masalah. Nah, di sini kita masukkan untuk video tadi, yakni berburu berburu buah-buahan liar ya. Nah, di sini tuh teman-teman tinggal masukkan saja videonya seperti ini. Nah, jadi untuk dubbingnya ya teman-teman tinggal dubbing saja menggunakan aplikasi CapCut ya. Nah, misalkan di sini itu teman-teman sudah masukkan nih untuk videonya. Di sini saya akan tambahkan bagaimana proses pembuatan suaranya. Klik di bagian audio dan juga rekam seperti ini. Di sini saya akan contohkan bagaimana proses pembuatan suaranya. Oke, nah di sini saya sudah tambahkan untuk dubbing ataupun suaranya. Contohnya seperti ini. Oke, halo guys. Di sini tuh saya berburu sebuah buah-buahan yang sangat unik ya, dan ini tuh jarang sekali ditemukan. Apakah kalian tahu untuk buah seperti ini? Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa di save saja ya. Kita save terlebih dahulu, karena di sini setelah kita save, kita proses pembuatan dari subtitle teksnya. Di sini kita simpan terlebih dahulu. Nah, jadi apapun yang kita temui ketika kita sering ke hutan nih, ya itu kita rekam saja teman-teman. Nah, di sini sudah saya contohkan ya untuk bagaimana cara dubbingnya. Di sini tinggal kita masukkan saja untuk videonya seperti ini, kita simpan sampai 100%. Nah, selanjutnya ya tugas kita itu memasukkan lagi untuk videonya, karena di sini itu target kita adalah untuk di bagian dari subtitlenya, jadi agar terlihat lebih menarik. Setelah kita masukkan videonya lagi, klik di bagian teks, kemudian kita atur di bagian dari lirik otomatis seperti ini. Jadi akan memberikan nilai lebih di bagian dari konten kita ketika subtitle teks kita itu kita aktifkan. Nah, selanjutnya di bagian teks sendiri teman-teman bisa cari untuk warna yang terlihat cerah ya. Misalkan menyesuaikan dengan video. Jadi misalkan di sini tuh saya tambahkan untuk warnanya. Misalkan saya tambahkan warnanya di sini sebentar, kita cari yang cerah ya. Saya tambahkan warna biru seperti ini. Nah, ini kan cerah ya. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, halo guys. Di sini tuh saya berburu sebuah buah-buahan yang sangat unik ya, dan ini tuh jarang sekali ditemukan. Apakah kalian tahu untuk buah seperti ini ya? Jadi buah seperti ini tuh sangat manis ya. Untuk bijinya juga berwarna. Oke, jadi setelah seperti ini, teman-teman bisa di save saja. Dan yang perlu teman-teman ketahui untuk ketika kita bikin konten short di channel YouTube, untuk rasionya itu kita atur di bagian 9:16 seperti ini. Dan di sini itu sudah jadi ya untuk videonya. Nah, misalkan teman-teman jika kontennya nggak mau di-upload oleh orang lain, teman-teman bisa tambahkan untuk nama dari channel kita. Misalkan di sini kita tambahkan nama kita. Nah, seperti ini. Kita bisa menambahkan nama seperti ini. Kemudian di sini tuh teman-teman bisa tambahkan untuk di bagian dari fontnya, kita tambahkan namanya misalkan seperti ini. Untuk warnanya misalkan saya tambahkan di warna merah ya, misalkan seperti ini. Nah, di sini tuh teman-teman tinggal tambahkan saja di bagian dari animasi di sini. Nah, di bagian animasi di sini tuh banyak sekali animasi yang bisa teman-teman dapatkan. Dan kenapa kita wajib menambahkan nama ya, misalkan nih agar kita nggak mau nih di-upload oleh orang lain. Oke, halo guys. Saya tambahkan untuk animasi di bagian dari nama saya di bagian atas. Nah, di sini tuh misalkan saya tambahkan untuk warnanya biar lebih terlihat ya. Saya tambahkan warnanya, misalkan saya gunakan template ya. Nah, di sini coba saya akan tambahkan untuk warnanya sebentar ya teman-teman. Jadi di sini kita hapus dulu ya, kita tambahkan nih, misalkan kita tambahkan nama dari channel kita, misalkan Dana Kreatif. Nah, seperti ini kita checklist. Oke, sebentar, kita kreatif misalkan seperti ini. Nah, di sini kan agar nanti konten kita ini misalkan nih kita nggak mau di-upload oleh orang lain.
Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa diletakkan nih di samping kanan ataupun kiri. Nah, teman-teman bisa ditentukan seperti ini, kemudian tambahkan saja di sini itu untuk di bagian dari transisinya. Misalkan kita tambahkan seperti ini. Halo guys, di sini tuh saya berburu sebuah buah-buahan. Oke, halo guys, di sini tuh saya berburu sebuah buah-buahan yang sangat unik ya, dan ini tuh jarang sekali ditemukan. Apakah kalian tahu untuk buah seperti ini ya? Oke, halo guys, di sini tuh saya berburu sebuah buah-buahan. Oke, kita cari halo guys, di sini tuh saya berburu sebuah buah-buahan yang sangat unik ya, dan ini tuh jarang sekali ditemukan. Apakah kalian tahu untuk buah seperti ini ya? Jadi buah seperti ini tuh sangat manis ya, untuk bijinya juga berwarna. Nah, misalkan lah seperti ini ya, nanti teman-teman editingnya lebih kreatif lagi. Nah, di sini itu sudah saya tambahkan tuh nama channelnya di sini di bagian atas ya. Jadi di sini misalkan kita tambahkan untuk animasinya. Misalkan animasinya kita cari nih ya. Misalkan yang seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi kita tambahkan untuk di bagian dari nama channel kita di bagian atas. Sebuah buah-buahan yang sangat unik ya, dan jadi ada muncul untuk nama kita di bagian atas. Dan setelah seperti ini, teman-teman tinggal di save saja seperti ini. Oke, jadi setelah kita save, nah nanti teman-teman tinggal di-upload saja ke channel YouTube teman-teman. Jadi itu jika teman-teman pengen menambahkan untuk di bagian dari nama channel YouTube teman-teman biar enggak di-upload oleh orang lainnya. Oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman, nanti editingnya lebih kreatif lagi. Jadi ide konten berburu buah-buahan liar, itu sangat banyak peminatnya teman-teman. Nah, untuk editingnya juga sangat simpel ya. Oke, ini bisa menjadi referensi kepada teman-teman yang mungkin pengen nih ya bikin konten yang nggak menggunakan AI, yang nggak perlu ribet pakai AI. Teman-teman bisa pakai trik seperti ini ya. Di lingkungan kita nih misalkan banyak buah-buahan, yaitu kita manfaatkan ya, kita manfaatkan buat konten setiap harinya, nggak masalah, itu aja nggak masalah teman-teman ya. Kuncinya di platform manapun adalah konsisten. Jadi kalau kita konsisten, kita rajin posting ya, insya Allah fokuskan satu topik, itu akan lebih cepat ya channel kita bisa berkembang. Nah, di sini tinggal kita tunggu saja untuk hasilnya. Di sini kita tunggu sampai kurang lebih sekitar 100% ya. Di sini baru masuk di 80% ya. Oke, jadi untuk editingnya cukup simpel dan juga cukup mudah ya buat teman-teman semua. Bikin konten berburu buah-buahan liar seperti ini, buah-buahan unik, ini banyak sekali peminatnya, maupun video short maupun video panjang. Nah, di sini tuh sudah selesai ya teman-teman. Di sini bisa kita cek, jadi untuk hasilnya itu kurang lebih sekitar seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, halo guys, di sini tuh saya berburu sebuah buah-buahan yang sangat unik ya, dan ini tuh jarang sekali ditemukan. Apakah kalian tahu untuk buah seperti ini ya? Jadi buah seperti ini tuh sangat manis ya, untuk bijinya juga berwarna. Oke, jadi seperti itu saja untuk ide konten kali ini. Dan jika teman-teman pengen belajar ide konten semuanya, di sini tuh sudah saya bahaskan ya buat teman-teman semua. Di sini itu satu playlist ya sudah saya bahaskan di sini. Nah, di sini tuh sudah ada sekitar 479 video seputar ide konten ya. Jadi dari segi riset ini juga sudah saya bahaskan di bagian dari tab komunitas. Dan di sini tuh banyak sekali channel yang sudah saya lakukan riset dan real saya melakukan pembuktiannya. Semua sudah saya buktikan di satu playlist di sini. Ya, terkhusus buat teman-teman yang mungkin baru belajar channel YouTube ya, semoga tetap semangat. Ya, usahakan konsisten, itu yang paling utama. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman gak ketinggalan nih updatean terbaru seputar pembahasan tentang channel YouTube ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.